Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Al-Faizin MAG selaku pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan. Perkenalkan, saya Siti Nur Afifah dari PGMI. Saya di sini akan mempresentasikan tentang inovasi pendidikan. Mengapa inovasi pendidikan itu sangat penting? Karena pendidikan itu terus berkembang untuk mengikuti perubahan zaman, terutama perkembangan teknologi dan kebutuhan peserta didik saat ini. Dengan adanya inovasi, pembelajaran itu menjadi lebih menarik, efektif, dan kreatif, dan kemudian tidak membosankan bagi peserta didik. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar inovasi pendidikan. Apa itu inovasi pendidikan? Jadi, inovasi pendidikan itu adalah pembaharuan atau ide baru yang digunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan juga pendidikan. Inovasi itu dapat berupa metode baru, kemudian media pembelajaran baru, dan ataupun juga perubahan dalam sistem pendidikan. Kemudian ada pengertian inovasi pendidikan menurut para ahli. Ada 3 para ahli. Yang pertama dari Averroes, yaitu inovasi itu adalah ide atau gagasan yang dianggap oleh seseorang atau kelompok. Yang kedua dari Miles menyatakan bahwa inovasi itu adalah perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki pendidikan. Dan yang ketiga itu dari Ibrahim. Beliau menjelaskan bahwa inovasi itu dilakukan untuk memecahkan masalah dalam pendidikan. Kemudian juga ada tujuan inovasi pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, juga membuat siswa itu menjadi lebih aktif, menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman, dan juga mempermudah guru dalam proses belajar mengajar. Misalnya, guru itu dulu hanya menggunakan metode ceramah, sedangkan sekarang guru itu dapat menggunakan video animasi, permainan edukasi, dan juga kuis online agar siswa itu lebih tertarik untuk belajar dan suasana kelas itu tidak membosankan. Kemudian ada ruang lingkup inovasi pendidikan. Jadi ruang lingkup inovasi pendidikan itu ada 5. Yang pertama itu kurikulum. Misalnya itu penerapan dalam kurikulum merdeka. Yang kedua ada metode pembelajaran, misalnya diskusi kelompok dan juga pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga ada metode media pembelajaran. Nah, misalnya penggunaan LCD, Canva, video YouTube, dan soal berbasis dengan menggunakan kuisis. Yang keempat itu manajemen sekolah. Contohnya absensi dan rapot itu sudah menggunakan media digital. Dan yang terakhir evaluasi pembelajaran. Nah, misalnya itu ujiannya itu sudah berbasis komputer. Nah, contoh penerapan inovasi di MI itu misalnya guru itu menggunakan lagu untuk menghafal pembelajaran, dan juga belajar IPA dengan praktik langsung atau membuat proyek daur ulang dari bahan bekas. Tahap yang kedua itu adalah proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah invention atau penemuan ide. Jadi tahap munculnya ide baru untuk memperbaiki pembelajaran. Misalnya, guru itu menemukan ide video pembelajaran agar siswa itu tidak bosan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua itu adalah development atau pengembangan. Maksudnya itu tahap pengembangan ide agar siap untuk digunakan. Misalnya, guru itu membuat video pembelajaran dan latihan soal agar digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, yang ketiga itu adalah dissemination atau penyebaran. Nah, maksudnya tahap penyebaran inovasi kepada orang lain. Misalnya, guru itu membuat video pembelajaran dan membagikannya kepada guru lain atau juga membagikannya ke media sosial. Yang keempat ada adoption atau penerimaan. Jadi, tahap penerimaan inovasi dalam
pembelajaran. Misalnya, siswa itu sudah belajar menggunakan media video dan hasil pembelajaran mereka itu meningkat. Faktor keberhasilan inovasi itu dikarenakan karena adanya dukungan dari kepala sekolah, kemudian guru yang sangat kreatif, sarana yang memadai, seperti kalau membuat video itu ada proyektor, dan juga kerjasama dengan orang tua. Nah, hambatannya itu terjadi karena dana yang terbatas, kemudian sarana prasarana yang kurang memadai, dan juga guru itu belum terbiasa untuk menggunakan teknologi. Contoh hambatannya, misal di daerah terpencil itu di sana masih jaringan aja masih susah, atau juga belum ada proyektor, dan juga guru-gurunya itu masih belum update dan belum menguasai teknologi. Jadi yang ketiga itu adalah karakteristik dan strategi dalam inovasi pendidikan. Ada beberapa karakteristik dalam inovasi pendidikan. Yang pertama itu adalah relative advantage, atau inovasi itu lebih baik dibandingkan dengan yang lama. Misalnya, guru itu menggunakan video pembelajaran yang lebih menarik dibandingkan dengan hanya membaca buku saja. Yang kedua ada compatibility, yaitu inovasi itu sesuai dengan kebutuhan siswa dan sekolah. Misalnya, guru itu dalam pembelajaran itu menggunakan media sederhana dan juga fasilitas yang sudah tersedia. Yang ketiga ada complexity, yaitu inovasi yang mudah digunakan. Misalnya, guru itu menggunakan aplikasi yang mudah untuk digunakan, misalnya Canva, juga YouTube, atau juga Google Classroom. Yang keempat ada trialability, yaitu inovasi itu dapat diuji coba terlebih dahulu. Misalnya, guru itu mencoba kepada satu kelas, setelah itu kalau sudah berhasil kemudian diterapkan ke semua kelas. Dan yang terakhir itu adalah observability, yaitu hasil inovasinya itu dapat dilihat. Misalnya, nilai siswa itu setelah menggunakan inovasi tersebut nilainya itu meningkat, dan juga hasil belajarnya itu memuaskan. Strategi penerapan inovasinya itu misalnya mengadakan pelatihan guru, kemudian sosialisasi inovasi, memberikan fasilitas yang cukup, dan juga memberikan motivasi. Pendekatan inovasinya itu menggunakan top down atau berasal dari pemerintah, misalnya penerapan kurikulum merdeka, dan juga bottom up berasal dari guru atau sekolah. Misalnya itu guru membuat metode pembelajaran kreatif sendiri. Materi yang keempat itu adalah manajemen inovasi pendidikan. Jadi manajemen inovasi itu adalah proses mengatur pelaksanaan inovasi agar berjalan dengan baik. Tahapannya itu yang pertama itu perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Misalnya, sekolah itu membuat program literasi digital. Jadi tahapan yang pertama itu adalah menentukan tujuan programnya. Yang kedua itu membentuk tim pelaksana. Yang ketiga itu melakukan pelatihan, dan yang terakhir mengevaluasi hasil program tersebut. Peran kepala sekolah dalam penerapan inovasi pendidikan itu adalah memberikan motivasi kepada guru, dan juga mendukung inovasi, dan juga mengawasi pelaksanaan program tersebut. Misalnya, kepala sekolah itu menyediakan WiFi dan LCD untuk mendukung pembelajaran secara digital. Yang kelima itu adalah inovasi pendidikan. Jadi inovasi pendidikan itu ada beberapa model. Model yang pertama itu adalah model difusi inovasi. Jadi inovasi itu dijabarkan secara bertahap melalui kepada masyarakat. Nah, misalnya Google Classroom itu dulu hanya digunakan oleh beberapa guru. Seiring berjalannya waktu, Google Classroom itu sekarang sudah digunakan oleh seluruh guru. Yang kedua itu adalah
School Based Innovation, yaitu inovasi yang dibuat sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Misalnya, sekolah itu membuat program literasi Jumat atau Jumat literasi. Yang ketiga itu adalah inovasi berbasis teknologi. Jadi maksudnya pembelajaran itu menggunakan teknologi digital, seperti dalam proses belajar mengajar itu sudah menggunakan Zoom, Canva, dan video animasi. Kemudian inovasi itu yaitu pembelajaran itu menjadi lebih menarik agar siswa itu tidak merasa bosan. Kemudian siswa itu menjadi lebih aktif dan memunculnya sikap ingin tahu, dan juga mempermudah guru dalam proses belajar mengajar. Ada juga kelemahannya, misalnya itu membutuhkan fasilitas, dan juga tidak semua guru itu menguasai teknologi. Materi yang keenam itu adalah akselerasi program inovasi pendidikan. Akselerasi itu berarti mempercepat pelaksanaan inovasi pendidikan. Cara mempercepatnya itu dengan memanfaatkan teknologi, kemudian pelatihan guru, dukungan pemerintah, dan kerjasama dengan masyarakat. Contohnya, sekolah itu menggunakan aplikasi belajar online agar pembelajaran itu lebih cepat dan mudah untuk diakses. Dan peran pemerintah dalam proses program inovasi itu adalah memberikan bantuan fasilitas dan mengadakan pelatihan guru, dan juga menyediakan platform pembelajaran. Contohnya, pemerintah itu menyediakan platform Merdeka Belajar. Yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah inovasi bidang ketenagaan dan pengorganisasian pendidikan. Jadi inovasi ini tuh fokus dalam pengembangan guru dan organisasi sekolah. Bentuk inovasinya itu seperti pelatihan guru, kemudian workshop pendidikan, komunitas belajar guru, dan juga sistem penghargaan bagi guru. Misalnya, sekolah itu mengadakan pelatihan penggunaan Canva dan media digital untuk guru untuk membuat media pembelajaran. Nah, yang kedua kemudian itu pengembangan budaya organisasinya, itu sekolah menggunakan budaya disiplin, kerjasama, dan kreatif. Contohnya, guru itu saling berbagi media pembelajaran dan bekerja sama untuk membuat program sekolah. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa inovasi pendidikan itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan zaman. Inovasi itu dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti kurikulum, metode pembelajaran, media, manajemen sekolah, dan pengembangan guru. Keberhasilan inovasi itu dipengaruhi oleh kerjasama guru, kepala sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Dengan adanya inovasi, pembelajaran itu menjadi lebih aktif, menarik, dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.